Horas, 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 horas. Baligi Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Oke pemirsa, kita masuk ke seri 31 untuk membahas, menyuarakan bagaimana ke-6 laskar atau pengawal FPI itu dengan enteng dibantai, dibunuh. Dan tidak ada satupun terdakwa polisi ini yang menginap di penjara 1 hari pun. Itulah istimewanya mereka. Dengan alasan dan mereka divonis lepas atau bebas, dan tuntutannya oleh jaksa pun hanya 6 bulan. 6 nyawa anak manusia hanya dituntut oleh jaksa 6 bulan di penjara dan diputus bebas atau lepas, Dan janji Listio Sigit Prabowo kalau ada novum melaporkan. Dia enak-enak aja dia. Tinggal nunggu novum, terus laporkan gitu masyarakat yang kerja, mereka yang digaji. Kan konyol seperti itu, Ya harusnya kau carilah, progresif cari. Padahal kan sudah ada itu tim CCTV tim CCTV yang merusak CCTV di Duren 3 kasus Ferdi Sambo. Itu kan tim CCTV di KM 50 yang memutus fiber optik itu 20 jam sebelum kejadian. Itu kan sudah novum itu, Listio. Dari situlah kau berangkat. Kalau memang nggak punya nyali, mundur aja lah. Udah 4 tahun kok nggak berguna jadi Kapolri, nggak ada nyali, nggak ada apa-apa, integritas, keberanian. Saya laporkan Jessica Tito Karnavian dan Krisnamurti, otak rekayasa video CCTV Jessica Wongso juga nggak ada nyalimu, nggak ada nyalimu itu. Hidup hanya sekali, Listio, buat untuk kebenaran. Betapapun kebenaran itu menyakitkan, Truth sometimes hurts, menyakitkan. Bagi kepolisianmu, institusimu, bersihkan supaya tidak menjadi kepolisian terkotor sedunia. Sekarang prestasinya hanya se-Asia Tenggara terkorupnya. Oke, kita akan membahas ini, lanjutan untuk seri ke-31. Saya tidak akan pernah diam, akan saya bahas terus kasus Jessica Wongso, saya sebut terus, Vina Cirebon terus, supaya kepolisian Indonesia menjadi kepolisian terburuk se-Asia dan sedunia, supaya dibubarkan, maksud saya, oleh Prabowo Subianto, ganti dengan orang-orang yang baru. Tidak ada sogok, anak-anak muda yang benar-benar ingin membangun Indonesia untuk penegakan hukum. Dan dibuang itu pangkat-pangkat jenderal itu, gak ada guna itu. Untuk apa jenderal? Memangnya dia nangkap apa sih? Gak ada kepolisian pakai jenderal kecuali negara-negara afiliasi komunis, Negara dengan demokrasi maju itu gak ada pakai jenderal kepolisian itu. Ini udah produk apanya? Di produk orde lama atau orde baru nih? Pangkat-pangkat jenderal ini ngapain dipelihara, biar jangan pakai jenderal kebanyakan itu, pangkat-pangkatnya ini terlalu banyak ini pangkat-pangkatnya apalah hebatnya dia ini, setelah jadi mantan pun pasti nggak dihargai orang ini, nggak ada prestasinya. Oke, kita dengarkan dulu perayaan bagaimana bebasnya, vonis lepasnya 2 terdakwa polisi, Fikri Ramadan Tawainela dan Yusmin Ohorela, 1 hari pun nggak dikurung dia karena dijamin oleh atasannya, karena polisi aktif katanya, Dan ini juga statement yang akan kita bantah dari pengacaranya mereka, ketuanya yaitu Henry Yosodiningrat, Coba. Boleh peluk tim penasehat, Bang? Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin Ohorela langsung sujud syukur setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan keduanya divonis bebas dalam kasus penembakan anggota FPI di kilometer 50 Tol Cikampek. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut keduanya dengan tuntutan 6 bulan penjara terkait kasus ini. Keyakinannya yang didukung oleh minimal 2 alat bukti yang sah. Nah, di persidangan saya bisa membuktikan bahwa anggota polisi yang sedang melaksanakan tugas itu diancam, diteror dengan cara diserang, mobilnya dipepet, ditabrak, ditembak oleh anggota FPI, oleh laskar itu, kemudian dibacok dengan menggunakan celurit, kemudian dan sebagainya, dan mereka juga ditembak. Kemudian itu sesuai juga dengan uraian jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaannya.
Nah, tapi saya masih harus tetap membuktikan bahwa peristiwa itu ada. Selanjutnya saya juga bisa membuktikan bahwa yang ketika di dalam mobil, betul-betul di sana terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Laskar FPI ini. Dengan cara mencekik, dengan cara dijambak rambutnya, dipukul, direbut senjatanya. Ya. Di situ juga saya buktikan dengan adanya visum repertum terhadap si terdakwa Fikri yang menerangkan bahwa ada bekas cekikan di sini, kemudian ada lecet di tangan dan sebagainya karena dia mempertahankan senjatanya. Nah, kalau dilihat dari situ, ya, perbuatan mereka ini adalah perbuatan yang istilahnya melakukan tindakan pembelaan terpaksa karena serangan atau ancaman, ya, ancaman serangan yang sangat dekat dan melawan hukum pada saat itu. Nah, itu yang disebut dengan notgir, ya, pasal 49 ayat 1. Kemudian yang notgir excessus itu pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat, ya, karena serangan atau ancaman serangan itu. Di situ disebutkan untuk dua perbuatan ini tidak boleh dipidana. Hakim berdasarkan fakta-fakta itu meyakini adanya peristiwa itu. Jadi bukan mereka sekedar bukan melakukan perlawanan, tapi mereka yang melakukan penyerangan, ya. Nah, ditambah lagi dengan bukti-bukti lain sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa memang ada peristiwa, ya, peristiwa serangan yang dilakukan oleh anggota FPI. Selain daripada itu, saya mengetengahkan azas hukum yang berlaku secara internasional, ya, berlaku secara universal bagi polisi di seluruh dunia ini. Yang bahasa Indonesianya azas itu lebih baik mendahului daripada didahului. Daripada seorang anggota atau petugas yang mati, lebih baik penjahat yang mati. Itu sehingga ya, Majelis Hakim sependapat sebagaimana dikatakan dalam pertimbangan putusannya tadi. Majelis Hakim sependapat dengan penasihat hukum terdakwa yang diuraikan oleh itu tadi. Jadi bagi semua pihak yang tidak atau belum pernah membaca surat dakwaan, ya, Sebagian pihak menganggap bahwa vonis bebas ini mengusik keadilan, Bang Hendrioso. Bahkan YLBHI menilai sangat janggal. Mengapa hanya pertimbangan dari terdakwa saja yang jadi dasar pemberian keputusan? Ada dipertimbangkan. Juga tadi dikatakan oleh Majelis Hakim tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum. Tapi Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa perbuatan itu terbukti. Nah, sekarang bagi yang belum pernah membaca dakwaan, tidak menghadiri persidangan, tidak pernah membaca fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan tidak membaca pledoi saya, sebaiknya jangan berkomentar. Ya, itu yang akan membuat ricuh, membuat kisruh persoalan ini. Ya, kalau mau datang ke jaksa atau datang ke saya beri salinan dakwaan. Nanti saya akan kasih fakta-fakta persidangan yang saya ketengahkan. Kemudian saya akan kasih pembelaan saya. Nah, setelah itu baru boleh berdiskusi. Nggak boleh berapa kalau nggak baca, memang siapa kau, ya, untuk berkomentar, berpendapat. Justru hak demokrasi itulah yang mempertajam analisa, mencerdaskan bangsa. Nggak boleh Anda membilang orang diam, ya. Enak kali, memang siapa kau, ya. Presiden Prabowo Subianto atau Joko Widodo pun kalau mau mengatakan itu kita tolak, apalagi kau, ya. Dijamin undang-undang. Iya, dijamin undang-undang dasar. Pasal 28, ya. Jadi siapa kau, gitu, ya. Terus kita lihat, ya, keyakinan hakim. Ya benar pertanyaan dari wartawan TV One tadi. Kenapa semua bersumber, ya, dia mengutip dari YLBHI, semua bersumber dari keterangan terdakwa Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan Tawainela. Yang satu sudah mati, Elwira Priadi Jendrato. Itu pun kontroversi, misterius, ya, kematian kecelakaan tunggal menggunakan motor Scoopy, ya, itu pun berantakan. Nah, yang tinggal dua ini yang tidak pernah dipenjara ini, itulah semua
keterangannya mereka dikutip oleh jaksa dalam dakwaannya, membuat keyakinan hakim berdasarkan keterangannya itu, ya tentu diyakini oleh pengacara. Dan sialnya keterangan itu juga diserap mentah-mentah oleh para ahli di kepolisian, Mabes Polri, mulai ahli itu forensik digital juga, ya, siapa itu, Wahyu Bintoro, Inavis, itu semua diadopsi. Ya, bayangkan kalau kita tempatkan mereka ini misalnya koruptor atau maling, terus semua keterangannya dia terima dan menjadi pertimbangan dan keyakinan hakim, apa yang jadinya? Ya sesat lah. Ya, harus diverifikasi. Ya, keterangan terdakwa itu di-challenge, diverifikasi, dibantah atau dibenarkan dengan scientific evidence. Itu yang nggak ada. Ya, kenapa rest areanya saja sudah dibongkar tahun 2020 sebelum sidang berlangsung, padahal baru diresmikan 2019. CCTV fiber optiknya mati 20 jam sebelum, 7 Desember 2020, 6 Desember pukul pagi, ya, sore atau pagi itu 20 jam sebelum, ya, subuh sudah dimatikan, diputus oleh tim CCTV Duren 3 pimpinan Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Acai, terus siapa lagi, Irfan Widianto dan lainnya. Gitu loh. Mana ada kebetulan yang sempurna. Henry Yosodiningrat, coba pakai logika. Jangan untuk menang-menangan, pakailah kemanusiaan, rasa nurani, walaupun Anda pengacara ini. Ya, bukan membenarkan, harusnya dihukum sesuai dengan tindakannya. Gitu loh. Jangan dilebihkan, jangan dikurangi, kan gitu harusnya tugas pengacara. Ya, paling tidak masuk akal. Ya, seperti saya katakan itu, ya, selalu 4 laskar FPI yang masih hidup di rest area KM 50 ketika mau dibawa ke Polda Metro Jaya, itu kenapa tidak diborgol? Di situ saja sudah karangan belaka, ya, ilusi, fiksi, nggak diborgol. Padahal katanya sebelumnya terjadi seperti Anda bilang, penyerangan. Celurit itu kapnya mobil Avanza, mobil polisi. Ya, terus ada penembakan, ya, sebelum sampai ke rest area KM 50 di depan Hotel Novotel di Karawang Barat. Katanya ada penyerangan begitu, nggak diborgol itu. Coba, apa nggak ini karangan belaka? Coba, nggak diborgol. Padahal SOP-nya dari Mabes Polri harus diborgol. Ya, paling tidak pakai kawat atau tali sepatu, ikat pinggang, tali rafia atau apapun yang ada di rest area KM 50. Ada Indomaret di sana, Alfamart. Beli tali apalah di situ. Kan jadi itu ilusi aja. Gitu loh. Kalaupun itu terjadi, yang salah besar adalah mereka, SOP-nya berantakan. Gitu loh. Bayangkan itu tidak diborgol. Coba bayangkan, katanya melakukan penyerangan, penculuritan, penembakan di depan Hotel Novotel, Jalan Internasional atau Interchange di Karawang Barat. Kan konyol, masa bisa Anda percayai seperti itu, hal seperti itu? Sebagai lawyer, coba lah dulu. Pakai logika lah dikit. Anda saja misalnya datang orang menyerang ke rumah Anda, ya, terus Anda giling dia, Anda sikat dia, pasti Anda ikat. Itu yang datang itu maling itu. Masa Anda serahkan naik mobil, ayo bawa mobil, yuk duduk aja di samping siapa itu, si orang yang menyerang rumahmu, Henry, kau bawa ke kantor polisi, ya, nggak kau borgol, pokoknya kayak penumpang biasa. Ya itulah yang terjadi di KM 50. Mereka bawa ceritanya, karangannya, ya, Fikri Ramadan posisinya di tengah sebelah kiri, ya kan, Yusmin driver, di depan si yang mati itu katanya si Elwira Priyadi Jendrato, terus di sampingnya baru yang di belakang, satu di sampingnya Fikri Ramadan di tengah, 3 yang lain seperti penumpang biasa. Percaya nggak karangan itu? Coba saya tanya dulu logikamu, Henry Yosodiningrat, percaya nggak? Kau bilang sudah melakukan penyerangan, bahkan menembak mobil sampai kempes katanya. Mobilnya polisi itu di kiri depan. Ya?
Terus nggak di apa? Seperti penumpang biasa. Setelah itu di KM 50+200 terus terjadi pengeroyokan, penjambakan, penjotosan. Karangannya Fikri Ramadan. Percaya nggak itu? Coba bayangkan. Percaya nggak? Terus senjatanya si Fikri Ramadan di tengah sebelah kanan yang direbut katanya. Percaya nggak itu? Nah, kayak gitu. Karangan itu percaya nggak kau? Cobalah dulu. Saya tanyalah dulu logikamu sebagai pengacara. Percaya nggak itu? Di sebelah kanan ditaruh. Udah melakukan penyerangan orang ini. Dibiarkan nggak diborgol kayak penumpang biasa lagi traveling. Lihat alam. Gimana lah itu? Percaya nggak di situ? Di situ aja titik poinnya aja udah nggak bisa, harusnya kalian percaya. Apalagi semua keterangannya Yusmin Orela dan Fikri Ramadan Tawainela ini untuk rekonstruksi pun dari dianya semua, reka adegan segala macam. Nggak ada data posisi yang dia bilang itu, karangan mereka itu inafis. Ketika ditanya Eko Wahyu Bintoro, nggak ada fingerprint, nggak ada CCTV untuk menganalisa analisisnya, bahannya dia nggak ada. Cuma keterangan, foto-foto reka adegan yang berasal dari keterangan dua terdakwa. Nggak ada fingerprint. Benar nggak posisinya Yusmin Orela itu ada di setir? Benar nggak Elwira Jenrato ada di sebelah kirinya, depan? Fikri Ramadan ada di situ? Nggak ada. Fingerprintnya nggak ada dianalisa. Video CCTV-nya juga nggak ada di rest area KM 50. Karena apa? Putus katanya. Coba bayangkan, putus 20 jam sebelum. Pakai logika lah dulu, Henry Yoso di Ningrat. Ya, Anda sudah tua. Ya, bertobat. Gitu loh. Dia tunjukkan bahwa pengacara itu mengandalkan kejujuran, logika dan kebenaran. Itu. Ya. Kebenaran apalah karangan seperti ini? Coba SOP-nya pun nggak diikuti. Coba bayangkan, seperti traveling. Sudah kayak traveling mereka melihat alam di malam hari gitu. Bayangkan nggak diborgol sama sekali. Udah gitu CCTV mati 20 jam sebelum. Terus diakui, dikarang kelak. Fiksi-fiksi. Itu pengeroyokan, penjambakan, bla bla bla, dicotos, bla bla bla, perbuatan senjata. Karena diterletakkan sebelah kanannya Fikri Ramadan di tengah. Itu orang idiot pun nggak melakukan itu. Kalau benar karangan itu. Ya. Orang idiot pun nggak mungkin menempatkan sebelah kanan itu. Sudah melakukan penyerangan, penembakan orang yang ditangkap itu. Idiot pun nggak melakukan itu. Coba tanya ODGJ di jalan. Nggak melakukan itu. Ya, terkait dengan visum. Kita baca lah ya dari dakwaan dari jaksa terhadap Fikri Ramadan itu kan. Kan ini, bahwa perbuatan terdakwa saksi Yusmin Orela Elwira bukan merupakan tindakan pembelaan secara terpaksa, not where, atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas, not where excess. Karena keselamatan terdakwa tidak sedang dalam keadaan terancam jiwanya ataupun mengalami luka-luka berat, melainkan senyatanya sesuai visum et repertum, secara khusus pada bagian leher terdakwa, yaitu Fikri Ramadan ya, hanya mengalami luka lecet berbentuk garis berwarna kemerahan pada sisi kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan, ukuran terpanjang 3 cm dan ukuran terpendek 1 cm meliputi areal seluas 3 cm kali 2 cm. Bayangkanlah, orang dewasa ya, lukanya seperti ini, percaya nggak? Nih, cuma tangan lecet, leher kiri 6 cm, 4 orang dewasa. Percaya nggak? Cobalah, percaya nggak Henry Yoso Hadiningrat? 4 orang mengeroyok senjata Fikri Ramadan yang ada di tengah. Bayangkan, 4 orang itu, apakah lukanya cuma lecet 6 cm? 1 orang aja mungkin sudah lebih dari ini ya. Kok cuma melakukan pengeroyokan, penjotosan katanya 6 cm? Percaya nggak? Anda nggak bilang itu sepanjang 6 cm di TV kan, di TV One.
Ada lecet di sini, sebelah kiri, di sini. Nanti kita bacakan itu ya dari apanya, visumnya oleh dokternya. Terus inilah visumnya ya di berkas itu di Fikri Ramadan nih. Berkas dari dokter yang memeriksanya yaitu Dokter Nova Theodora Sitorus. Ini bahwa dokter umum bertugas di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 R. Said Sukanto ya. Harusnya kalau sudah melibatkan polisi jangan di rumah sakit polisi Bayangkara. Ya jelas ya, bias ya. Theodora Sitorus. Nah inilah dia. Bahwa semua temuan hasil pemeriksaan kemudian disimpan dalam berkas rekam medis. Adapun temuan pada korban ini adalah pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 pukul 1.30 bertempat di Tol Bekasi, Jakarta. Pasien atas nama Fikri Ramadan mengaku. Inilah yang pengakuan inilah yang untuk keyakinan hakim, diyakini pengacara tentu ya. Terus jadi dakwaan tuntutan oleh jaksa. Pengakuan ini. Bayangkan tidak ada bukti apapun yang mendukung pengakuan. Mengaku ditonjok pada bagian wajah berkali-kali ya. Dicakar pada bagian leher dan lengan kanan berkali-kali oleh 4 orang pelaku yang tidak dikenal. Setelah kejadian, pasien atas nama Fikri Ramadan mengeluh nyeri pada leher dan tangan kanan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan didapatkan keadaan umum baik, sadar penuh, kooperatif. Bayangkan kalau 4 orang ya, orang dewasa ya, di atas 17 tahun mengeroyok 1 orang di tengah. Bayangkan apa jadinya coba bukan hanya babak belur, bisa ya koit lah ya. 4 orang loh. Dan itu harusnya kalau dengan video CCTV bisa dibuktikan dengan pergerakan, dengan objek recognition itu mobil itu 4 orang bergumul melawan 1 orang, harusnya di tol CCTV udah begini tuh goyangnya, bahkan menabrak pembatas separator kanannya di tengah dari tol, atau menabrak mobil lain, menabrak truk dan lainnya, tapi nggak ada. Ya itu ditelan mentah-mentah dari pengakuan Fikri Ramadan dan si Yusmin Ohorela. Ya jelaslah keadaannya umum baik, sadar penuh, kooperatif. Tekanan darah 120/70 mm, air raksa, laju nadi 90 kali per menit, laju nafas 20 kali per menit, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius. Pada pemeriksaan fisik ditemukan ya pada pipi kanan 4 cm dari garis pertengahan depan, 2,5 cm di bawah sudut luar mata. Terdapat memar, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, berwarna kebiruan, berukuran 3,5 cm kali 2 cm. Pada leher sisi kiri, ini mau menurut dokter Sitorus itu ya, 6 cm dari garis pertengahan depan. Terdapat beberapa luka lecet berbentuk garis ya, berwarna kemerahan, ukuran terpanjang 3 cm dan ukuran terpendek 1 cm, meliputi area luas 3 cm kali 2 cm. Pada lengan atas kanan sisi luar 3 cm di bawah puncak bahu terdapat beberapa luka lecet berbentuk garis berwarna kemerahan, terpanjang 5 cm dan terpendek 3 cm, meliputi area luas 3 cm kali 2 cm. Bahwa kesimpulan penyebab luka yang dialami oleh pasien atas nama Fikri Ramadan akibat kekerasan tumpul. Ya, pertama 4 orang yang melakukan pergumulan, pengeroyokan, penjotosan. Ya, yang paling signifikan adalah leher cuma 6 cm. Bayangkan, masuk akal enggak? Baru yang kedua ya, ada nggak dilakukan tes DNA? Siapa yang mencakar itu? Ya, di DNA siapakah ada cakaran atau luka-luka itu? Nggak dilakukan kan tes DNA itu. Itulah Henry. Ya, bayangkanlah semua diserap dari pengakuan Fikri Ramadan dan Yusmin Ohorela. Apa nggak ini pengadilan sesat? Ya, sesat nggak ini? Bayangkan. Posisinya pun mereka itu udah pengakuan kedua terdakwa ini. Yusmin lagi menyetir, Elvira Friadi Chandra itu sebelah kiri, depan, Fikri Ramadan tengah.
Itu aja pun karangan. Dari mana itu kalian dapatkan posisi itu? Nggak ada kan? Pengakuan itu terhadap posisi duduk mereka itu murni dari pengakuan. Pengakuan. Tidak ada. Bahkan Eko Wahyu Buntoro sebagai ahli nafis mengatakan itu dari reka adegan foto-foto. Dia menentukan bukan dari fingerprint atau video CCTV. Nggak ada. Dan alat bukti yang katanya parang, celurit, senjata api, itu dari mana itu, Henry? Dari pengakuan terdakwa kan juga. Ada CCTV-nya. Apa itu? Pemarangan atau penceluritan mobil polisi. Ada? Gak ada. Saya baca semua sudah. Jangan kau bilang gak kau baca. Saya orangnya detil, Henry Yosodiningrat. Saya baca semua ini. Makanya saya tahu semua. Saya bantah Anda semua kan? Itu loh. Makanya sekarang udahlah. Suruhlah Henry Yosodiningrat. Suruhlah Fikri Ramadan Yusmin itu mengaku. Ya, sudah semakin tua. Suruh kebenaran. Jangan lagi berbohong. Udahlah. Menipu mereka itu. Nggak masuk akal itu semua cerita-cerita itu. Apalagi tidak diborgol. CCTV mati 20 jam sebelum. Ya. Terus pengakuan pengeroyokan bla 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 gak ada. Nggak ada bukti apapun. Bahkan fingerprint pun nggak ada diperiksa. Yang di sini DNA-nya pun nggak diperiksa. Percaya nggak? Semua ini murni dari pengakuan terdakwa. Bahkan Handik Jusen, ya, sebagai koordinator pemburu itu Laskar FPI mengatakan dia berdasarkan keterangan kedua terdakwa juga. Udah gitu, Henry Yosodiningrat. Ya, jejak digital dari HP hanya dari 6 Laskar FPI, dari polisi, bahkan dari terdakwa itu nggak ada. Apalagi sampai ke Fadil Imran, rantai komandonya, harusnya kan itu diperiksa, bahkan sampai Kabareskrimnya, Listio Sigit Prabowo dan Kapolrinya, Idam Aziz, itu harus diperiksa kalau di negara maju itu. Ya. Siapa yang terlibat dan sampai di mana komando itu terlibat di situ? Itu baru. Ya, kalau kita bicara tentang keterangan terdakwa, ya habis hukum kita, habis. Ya, kalau udah polisi yang mengaku pasti benar, pasti diyakini hakim, ya habis, rekayasa semua. Itu. Jadilah pengacara yang menghambakan kebenaran, bukan pembenaran. Kalau cuma dari pengakuan terdakwa, ya, itu pembenaran. Saya tanya sekali lagi, tidak diborgol, masuk akal tidak? Sudah dilakukan penyerangan sebelumnya, pakai kaos kaki kek, ikat pinggang kek, tali sepatu kek, tali rafia di Indomaret. Masuk akal nggak 20 jam sebelum fiber optik putus? Masuk akal? Pakailah hati nuranimu, Henry Yosodiningrat. Apa ya namanya? Ya, bertobatlah. Ya, udah pada tua. Berapa kalender lagi di dunia ini? Ya, saya pesankan kepada Fadil Imran juga dan Listio Sigit Prabowo sebagai Kabareskrim, Fadil Imran Kapolda Metro Jaya 2016 dan Idam Aziz, bongkarlah ini sebelum kalian selesai di dunia ini. Ya, jangan bungkus kebusukan, kebohongan dengan kebohongan. Percayalah, dengan atau tanpa kalian ini akan terbongkar. Saya mendesak kepada Pak Prabowo Subianto buat tim sus atau buat task force mencari fakta gitu Pak, karena ini sudah kebiadaban ini bukan hanya melanggar HAM tetapi dibungkus dengan kebohongan dari pengakuan para terdakwa. Apa jadinya pengadilan kita kalau hanya dibungkus dengan pengakuan Pak? Sama aja seperti zaman sebelum Masehi kalau kayak gitu. Ya, pengadilan. Apa kata kau? Oh iyalah kau lah itu. Karena kau penegak hukum. Pasti benarlah kau. Pengakuanmu. Itu kan zaman Fir'aun. Mungkin kayak gitu. Ini sekarang sudah teknologi. Apalagi janjinya si Listio ini apa ini dia bilang ini. Ini di sini dari 16 program
Apa ini? 16 program prioritas Kapolri waktu dia mencalonkan Kapolri. Apa nih? Perubahan teknologi kepolisian modern di era polis 4.0. Omong kosong. Kalau cuma dari pengakuan ya koruptor itu maling uang rakyat. Kalau cuma pengakuan bisa lepas dia itu. Semua lepas. Ya sama seperti ini. Pengakuan dipakai oleh dakwaan jaksa, tuntutan oleh pengacara, membela oleh hakim dalam memutuskan dengan keyakinan. Semuanya berdasarkan si keterangan kesaksian dari Fikri Ramadan dan Yusmin Ohorela. Mau Masudi, hancur ma Indonesia. Ya, kalau udah polisi yang berperkara dia pasti menang. Karena apa? Pengakuannya diserap semua sampai hakim percaya sama polisi. Ya habis Indonesia ini. Bobrok, gagal Pak Prabowo. Saya yakin, saya semakin yakin prediksi Anda benar, Indonesia bubar 2030 kalau begini dibiarkan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.